Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas standar risk and reward ratio. Jadi untuk teman-teman yang memang benar-benar mau fokus di trading, ya fokus di forex, pastikan harus disiplin juga ya dalam menentukan risk and reward ratio. Jadi itu jauh-jauh hari sebelum teman-teman masuk di trading itu harus dipersiapkan dulu berapa resiko per trade-nya, berapa reward per trade-nya. Jadi jangan cuman asal masuk doang, tidak tahu berapa risikonya, tidak tahu berapa reward yang akan teman-teman dapatkan atau profit yang akan teman-teman dapatkan. Jika kita cuman asal masuk doang ya rata-rata ya modal pasti akan habis karena di dalam forex itu sebuah atau bisa dibilang itu merupakan the game of probability. Jadi semuanya itu tergantung dengan probability. Kita bisa atau kita hanya bisa menganalisa pergerakan market, tapi sepenuhnya yang menggerakkan market itu kan bukan kita, ya. Analisa itu bisa benar bisa salah. Tetapi jika kita bisa disiplin menggunakan risk and reward ratio yang bagus, meskipun kita atau meskipun win rate kita itu terbilang cukup minim, tetapi selagi risk and reward kita itu bagus, maka kita tetap bisa profit atau maksimal modal kita itu tetap ya, kita jauh dari kata MC ya. Tetapi jika kita belum paham dalam penggunaan risk and reward ratio, kita main asal entry saja, itu biasanya efeknya akan fatal. Alhasil modal kita lama-kelamaan berkurang dan bisa jadi malah MC. Jadi untuk penetapan risk and reward ratio sendiri itu setiap trader itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan risk and reward 1:1 ya. Ada yang 1:1, ada yang 1:2, ada yang 1:3, 1:5 dan seterusnya. Cuman kalau standar Simbah itu ya kalau bisa minimal menggunakan 1:2. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan 1:2 itu kita nggak terlalu ngoyo atau win rate kita itu nggak harus selalu profit ya. Berbeda jika kita menggunakan RR 1:1 ya. Kalau kita menggunakan RR 1:1 itu kita masih terbilang cukup ngoyo karena win rate kita harus di atas 50% baru kita bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi dengan minimal atau standar risk and reward ratio di 1:2, win rate kita ya yang hanya 40% saja ya, yang hanya 40% saja kita masih kebagian profit. Jadi perhitungannya seperti ini. Misalkan nih dari 10 kali kita entry ya, win rate kita kan 40% ya, berarti 60% loss ya. 60% loss, 40%-nya profit. Jadi jika kita menggunakan 10 kali entry ya, berarti 6 kali kita rugi ya, loss, 4 kali kita profit. Nah, kalau di sini kan berarti banyak ruginya ya daripada profitnya. Tetapi jika kita menggunakan RR 1:2 itu kita masih dapat untung ya. Jadi perhitungannya seperti ini. Misal nih dalam 10 kali entry posisi, setiap satu kali entry kita meresikokan sebanyak $10. Berarti jika 6 kali loss, berarti kita rugi sebanyak $60 ya. Lalu 4 kali kan profit ya. Berarti sekali profit kan pakai 1:2 berarti profitnya itu di $20. Berarti 4 kali 20 sama dengan $80. Nah, nilai profit kita dikurang dengan minus kita ya, 80 dikurang 60 masih sisa $20. Berarti dalam 10 kali kita entry posisi ya, terus 6 kali loss, 4 kali profit, itu kita masih mendapat keuntungan sebanyak 20 US dollar. Padahal di sini tingkat kita cuma 40% saja atau enggak ada 50%. Dan dari 10 kali entry itu kita 6 kali berturut-turut rugi terus. Tetapi di 4 kali berikutnya kita profit berturut-turut ya. Dan meskipun secara win rate loss kita itu lebih banyak daripada win-nya, tapi secara probability atau secara ekuitas itu saldo kita malah bertambah $20. Nah, itulah standar risk and reward ratio yang menurut Simbah cukup bagus ya. Dibandingkan kita menggunakan RR 1:1
itu kita membutuhkan moneter di atas 50%, lebih baik minimal ya kita menggunakan RR 1:2. Semakin tinggi sebenarnya semakin bagus ya, karena ada beberapa trader juga itu yang menggunakan RR 1:3, ada yang 1:5. Cuman kalau semisal kita menggunakan yang 1:5 atau lebih tinggi dari 1:5, itu biasanya potensi SL-nya itu lebih cepat kena atau lebih sering terkena SL daripada terkena profitnya. Makanya kalau Simba pribadi itu lebih suka pakai yang cepet-cepet saja, karena memang basic Simba itu di scalpingan ya. Kalau 1:2 kan cepet kena SL-nya, cepet juga kena TP-nya. Jadi kalkulasinya itu lebih cepat saja, seperti itu Mbak. Nah, untuk sebagai contohnya ya, kita langsung cek di market ya. Nah, misalkan kita mau entry, setiap entry kita itu resikonya di 100.000 ya. Misal nih, kita mau entry di sini. Kita mau sell limit lah ya di sini. Ini lot size-nya kegedean, kita atur di 0,2 saja. Ini nanti kita bisa atur lagi ya. Tuh kalau untuk SL kita mau taruh di atas sinilah. Nah, di atas sini. Nah, di sini kan 66.000 tuh. Berarti kita bisa meningkatkan atau menaikkan ukuran lot size kita di 0,3. Yap, ya, ini di 99.000 atau lah taruhlah ngomong ini 100.000. Lalu kita tinggal mengatur TP-nya. TP-nya itu karena kita pakai R 1:2, berarti jika resikonya di 100, profit kita di 200. Kita untungnya di 200. Misal di sini. Oke, di sini kita klik panah, tempatkan. Oke, nah ini sudah jadi. Jadi nanti misal ya harganya naik ya, eksekusi kita akan langsung terkena. Jika dia naik sampai ke SL, maka kita akan rugi sebanyak 100.000. Dan semisal dia malah turun ke sini, setelah dia ngambil dia turun ke sini, maka kita akan profit 200.000. Dan ini merupakan cara pengaturan risk and reward 1:2. Nah, disinilah yang sering banget ya, yang teman-teman itu nggak perhatikan. Banyak orang yang entry tanpa mengetahui ya berapa resiko yang ia gunakan, dan ujung-ujungnya apa ya, MC atau modalnya habis karena sudah modalnya kecil, lot size-nya nggak diukur, resikonya nggak diukur juga, main asal entry saja, goyang sedikit kena SL, goyang dikit langsung MC. Nah, jadi ini yang harus perlu teman-teman perhatikan. Di sini risk and reward ratio itu sangat penting banget ya. Karena jika teman-teman nggak bisa disiplin dalam mengatur resiko, ya rata-rata uang berapapun yang dimasukin ke dalam forex itu pasti akan habis. Karena di forex itu kalau menurut Simba ya, itu merupakan the game of probability. Jadi semua itu tergantung dari probability. Sehebat apapun teknikal atau analisis yang kita gunakan, jika risk and reward ratio kita itu bubar atau berantakan, atau kita nggak bisa disiplin dalam menerapkan resiko di setiap kita kali entry, ya itu ujung-ujungnya pasti akan runyam. Jadi pastikan disiplin dalam pengaturan risk and reward ratio agar kedepannya teman-teman itu bisa profit atau minimal jika untuk yang masih belajar, saldo itu bisa bertahan dan bisa bertumbuh meskipun hanya sedikit ya. Oke, semoga bisa bermanfaat, Mbah. Salam dari saya, Simba Info.